Alhamdulillah, Dulur Al-Fiktor senang dan bahagia sekali pada hari ini kita akan mengaji seperti biasanya di Fajar Syar Al-Fiktor. Kali ini kita akan mengaji Katresnan bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua LTNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan juga beliau merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang pastinya dulur, Anda nanti juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram, live streaming Instagram Radio El Victor, dan juga Anda juga bisa mengikutinya melalui aplikasi Radio El Victor streaming yang telah tersedia di Play Store. Dulur El Victor, kita sampaikan lagi bahwasanya Anda juga bisa melihat video ataupun siaran ulang dari ngaji-ngaji Fajar Syar El Victor melalui YouTube El Victor. Panjenengan bisa tulis El Victor FM Surabaya. Baik, Dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita langsung ngaji dan menerima ilmu kepada beliau. Kita salam bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ini saya berkesempatan untuk masih mampir ke sini karena nanti jam 8 saya harus meluncur ke Mojokerto karena janjian jam 9 itu untuk menghadiri wisuda di Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Jadi tadi saya pertimbangkan nutut apa enggak, terus saya janji sama panitia itu jam 9 sana. Makanya mungkin saya jam 8 kurang 10 menit lah kalau bisa sudah bisa meninggalkan ini. Ya, ini dalam rangka bisa berbagi. Karena saya ingat Sabtu yang kemarin juga saya sempat uzur juga karena ada kegiatan Kopertais ya, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wilayah 4 Jawa Timur. Nah, saya kan wakil koordinator sehingga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan perguruan tinggi swasta Islam itu di berbagai tempat. Masya Allah. Hari ini ada wisuda itu yang harus dia didatangi oleh tim dari Kopertes itu ada 6. Ada 6? Iya, sehingga terbagi-bagi petugasnya itu ada didatangi sekretaris Kopertes, terus ada tim ahli dan semuanya tersebar sudah hari ini. Saya yang ke Mojokerto. Mungkin panjenengan ya, amin. Sakit berbagi ilmu kepada kita semua. Iya, amin. Masih alhamdulillah. Temanya hari ini suami istri mengelola cinta antara logika dan rasa. Suami istri mengelola cinta antara logika dan rasa. Baik, dulu panjenengan bisa simak bersama-sama kajian beliau. Mungkin ya sebelum kita masuk ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, juga mohon doa restu serta barangkali dukungan dari jamaah yang berkenan untuk menitipkan jariah kapling surga untuk pembebasan tanah Masjid At-Taqwa. Sekaligus juga ini ada hibah tanah dari seorang jamaah yang hibah itu untuk dijual. Hasil sepenuhnya nanti dialihkan ke pembebasan tanah masjid yang berdekatan itu. Jadi gitu modelnya. Kalau ada nanti monggo. Termasuk 2 minggu yang lalu alhamdulillah kami sempat mengupayakan untuk juga ada tanah yang dijual, terus kemudian separuh 50%-nya itu untuk dijariahkan ke masjid untuk almarhumah. Maka ini bagian daripada upaya kita untuk membangun akhirat itu di situ. Termasuk untuk ahli kubur. Itu umumnya orang-orang ahli kubur yang sempat punya tinggalan-tinggalan dunia itu yang ditinggalkan untuk anak cucunya itu
kepinginnya itu kalau dia bisa kembali itu disedekahkan semuanya, terutama bagi keluarga yang hidup yang tidak pernah berpikir tentang keluarga yang meninggal itu. Laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau ya Allah menunda kami beberapa waktu, fa asaddaqa wa aku minal sholihin, saya akan sedekah. Jadi wong sing mampu-mampu selama di dunianya terus eman gak akan sedekah, nanti nek mati ku ketun. Ketun ya. Iya, kepengin balik maneh tok sedekah. Tak sedekah. No. Terutama kalau sudah keluarga yang ditinggal gak pernah berpikir tentang yang meninggal. Karena orang kita ingatkan itu, wah mikirin mati lah, apa wong sing urip besok kurang. Nah itu maka mumpung mungkin masih ketika orang bisa mengelola apa yang dia miliki, dia harus disisihkan untuk membangun akhirat. Nah itu nanti ada tema cinta dunia antara kemuliaan dan kehinaan itu. Masya Allah. Sudah. Ya, oke, semua yang donatur yang sudah menitipkan jariahnya dan yang belum yang berniat, mudah-mudahan diberi kemudahan Allah, dan yang sudah menjariahkan rezekinya senantiasa mendapatkan barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Mengelola cinta. Ya tak salam dulu nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul adzim. Jamaah dulur ngaji Katresan Radio El Victor di mana saja berada yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui Radio El Victor. Muga-muga para jamaah barokah sedaya, radionya barokah terus, semuanya, penyiarnya dan ustadznya juga barokah semua. Alhamdulillah. Mengelola cinta. Jadi rumah tangga itu hakikatnya adalah mengorganisasi cinta. Cintanya suami, cintanya istri dikelola dalam kehidupan rumah tangga. Ketika sudah punya anak, cucu, nanti juga hubungannya dengan cinta kepada anak. Tapi setelah berkeluarga, jika otomatis yang tidak boleh dilupakan juga terkait dengan cinta kepada keluarga, kepada orang tua sendiri, kepada keluarga mertua dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada cinta. Tapi kita mencoba fokus pengelolaan cinta antar suami istri. Ya, kita fokus di situ. Jadi intinya ketika suami istri itu sudah menikah, maka saat itu ada kesepakatan antar suami istri itu untuk mengelola cinta bersama supaya sama-sama memperoleh dari apa yang diinginkan dari merajut cinta itu. Apa yang diinginkan bersama yang menjadi tujuan utama bersama dalam rumah tangga dengan mengelola cinta itu sama. Yang pertama itu adalah fokusnya itu supaya hidupnya itu nyaman, tentram, bahagia. Bahasa spiritualnya itu supaya sakinah. Kan gitu toh. Sakinah. Itulah sebetulnya visi ya atau target utama dalam kehidupan berumah tangga. Nah, untuk mencapai sakinah itu ada modalnya adalah cinta. Cinta antar suami istri itu ada cinta mawaddah, ada cinta rahmah. Ya, cinta rahmah. Cinta mawaddah itu cenderung berkaitan dengan perasaan. Cinta mawaddah itu cenderung hubungannya dengan kepentingan yang mencintai untuk mendapatkan dari yang dicintai, ya.
kepentingannya adalah untuk memberi dan mendapat, atau untuk mendapat baru pria memberi. Bisa itu lebih fokus lagi, itu adalah nafsu antar suami istri. Lalu nanti ada rohma itu cinta yang lebih bersifat kemanusiaan. Rohma itu cinta yang bersifat universal, bisa berlaku untuk suami istri, bisa berlaku untuk sesama manusia. Sehingga makna cinta itu ada dua kategori tadi itu. Jadi kalau saudara-saudara yang kami cintai itu jangan fokus mesti cinta laki perempuan gitu loh ya. Universal ini. Artinya kami cinta itu kami ingin senantiasa menebarkan kedamaian, keselamatan bersama, itu ya cinta. Nah Rasulullah itu kan datang dengan cinta, hadir itu juga dengan membawa cinta. Sampai karena begitu luasnya cinta Rasulullah itu, sampai Allah memberikan julukan Raufun Rahimun. Rahim ini di sini Rasulullah, bukan Allah di sini, yang di surat ini, di ayat ini. Rauf itu kan asma Allah. Terus Rahim itu kan juga asmaul husna. Itu kan milik Allah. Tapi Allah yang punya itu memberikan, melabelkan ini bukan untuk hanya Allah, tapi untuk yang dicintainya, yaitu Rasulullah. Raufun itu kesantunannya, Rahim itu kasih sayangnya. Nah itu bersifat dunia dan akhirat. Nah kalau mawaddah itu cenderung cintanya itu aspeknya lahiriah, aspek duniawi ya. Tapi kalau rahim itu cintanya itu dimensinya adalah lahiriah, batiniah, dimensinya adalah dunia dan ukhrawiyah itu. Nah ini dikelola dalam kehidupan rumah tangga itu, antar suami istri itu. Nah kemudian rasa itu bahasa lain itu adalah suami istri itu punya emosi. Ya rasa itu pemicu emosi ya. Cuman dalam kehidupan rumah tangga itu istri itu lebih kuat dan lebih dominan emosinya, lebih dominan rasa. Jadi emosi itu jangan hanya dimaknai satu, ngamuan itu bukan. Rasa itu istilahnya, emosi itu perasaan. Orang gampang terharu, ya kan? Gampang hanyut dengan kondisi yang terjadi, itu rasa. Lebih dominan ke sana ya. Menangis, tiba-tiba dia senyum, menangis, bahagia, terus sedih, apa itu emosi sebetulnya gitu, itu perasaan itu. Jadi bukan marah saja, tapi iya enggak, ya sebetulnya perasaan itu macam-macam seperti itu ya, termasuk tadi itu kalau emosi itu atau rasa itu cenderung egonya. Nah logika itu mengajarkan untuk orang itu perhatian yang lain supaya nggak emosional gitu loh ya. Orang emosional itu kan cenderung dirinya, terus nggak ketika kadang-kadang itu lalu mengabaikan kepentingan orang lain, sehingga seperti marah, itu kan emosi, perasaan. Tapi tiba-tiba kadang orang itu senyum, seneng, itu ya emosi gitu itu. Ya menangis, apa itu? Menangis kan juga karena sedih, menangis juga karena kadang-kadang karena bahagia juga menangis. Itu rasa. Emosi gitu. Nah, antara suami istri ini ya termasuk lalu nafsu, ya termasuk gairah cinta, itu perasaan, itu emosi. Ya, ketika melihat suami, melihat istri lalu tertarik, itu emosi. Iya, rasa kan itu. Ya. Nah antara rasa dan logika itu harus ada keseimbangan. Rasa itu atau emosi itu cenderung sesaat. Apa saat itu? Gitu ya. Sementara logika itu cenderung untuk melihat apa nanti akibatnya. Akibatnya yang dilihat. Iya.
Nah, ketika orang itu didominasi oleh rasa, ketika cinta itu biasanya cenderung mengabaikan apa nanti akibatnya. Paham ya? Cenderung begitu. Jadi jangkauannya logika itu ke depan. Termasuk kalau logika itu bagaimana benarnya, bagaimana salahnya, benarnya, baik dan buruknya, itu logika. Tapi kalau perasaan itu bagaimana enaknya, bagaimana tidak enaknya, itu cenderung di situ rasa itu. Suami bagaimana dia itu bisa merasa senang, bagaimana merasakan yang enak-enak dari istri, itu rasa gitu itu. Istri bagaimana ingin senang, ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu gini, ya itu rasa gitu. Termasuk hubungannya dengan rasa itu tadi, ya tadi itu nafsu antar suami istri tadi itu. Nah, kadang-kadang suatu saat itu apa itu suami istri itu didominasi oleh rasa, emosi, perasaan. Tapi suatu saat itu perlu yang kedepankan adalah logika. Contoh ketika orang itu masih membangun cinta, ketika pacaran itu cenderung didominasi oleh rasa. Saat itu apa yang dirasakan itulah sehingga bayangkan surga milik berdua, gini itu. Apapun rintangannya, kalau perlu darah, kalau perlu nyawa, aku korbankan demi untuk mendapatkan dirimu. Ada itu toh? Asalkan aku bisa bersamamu, kalau perlu sekiranya kami pun mati berdua pun aku siap. Itu rasa semuanya itu gitu. Tapi kenyataannya nanti kalau logika ya nggak mungkin dah gitu. Wow, tahu gitu loh ya. Tapi saat itu biasanya begitu. Nah, nanti ini apa? Di situ juga sebetulnya juga diperlukan yang namanya logika. Logika itu mengajarkan apa nanti akibatnya, kedepannya kayak apa itu. Sehingga ketika ada perasaan cinta itu tanpa adanya logika, itulah yang disebut dengan cinta buta itu. Masya Allah. Artinya logika ini mengukur gitu ya? Iya, ya artinya ketika itu kan hanya didominasi senang tok gitu loh. Ketika diberitahu ada kekurangan seperti ini, orang ini, itu malah cenderung dibela. Hati-hati loh, ini orangnya begini. Ya maka kalau dominan rasa itu nanti dibela nih. Apa senenge kon arek ya anjene ayune gak nyacat, ayune tapi judes ya amit-amit itu. Ngapusan, nyolongan wis ta ngono. Nah, kalau sudah didominasi oleh rasa senang, kadang-kadang itu akhirnya dilogikakan dibalik apa itu menjadi apa? Sebuah kebaikan. Apa itu? Ngomong kak mari-mari dilogikakan, apa ditutupi? Justru itu potensi untuk nanti bisa ceramah gitu ya. Potensi iya, dia pinter untuk menipu orang begini. Nah, itu adalah sebuah kecerdasan, tinggal nanti diarahkan dulu. Kenapa? Perasaan itu sudah mendominasi, buta kan itu tuh. Dicari celahnya gitu ya. Gak pernah mikir nanti betul-betul akibatnya kayak apa nanti itu. Itulah. Nah, padahal nanti kalau sudah menjadi pasangan suami istri itu, di situ harus logika juga muncul, kebutuhan utama itu. Ya, karena apa yang dulu ketika masih didominasi perasaan tadi itu, apa itu yang menjadi sebuah kebanggaan, sebuah keinginan gitu situ. Nah, nanti ketika sudah menjadi suami istri berjalan, itu akhirnya nanti tahu ternyata itu justru yang dulu disenangi menjadi sesuatu yang paling dibenci dari pasangannya itu. Masya Allah. Yang katanya dulu tuh pinter ngomong gini sak jam nggak ada kesempatan untuk bernafas. Nah, ketika menjadi suami istri lain lagi nanti itu gitulah ya. Termasuk begini, rasa ya antaranya tadi kan emosi, termasuk nafsu tadi itu. Contoh gampangannya itu orang itu ketika saat melahirkan itu sakit luar biasa kan itu. Nah, ketika itu logika ya Allah, tiba wong duwe anak iku loro koyo ngene lho, wis gak duwe anak maneh. Tapi suatu saat rasa yang akan mengalahkan. Lupa itu nanti logika ada gitu itu. Iya kan? Iya.
Sebab nanti kalau orang mau berhubungan suami istri terus mikir akibatnya seperti itu, nanti nggak berani mau loro akibatnya lo gitu ya. Tapi dilupakan apa ketika itu rasa yang dominasi, sehingga resiko apapun nanti bismillah. Juga akhirnya apa, logika itu mikir manfaat nanti itu, manfaatnya. Tapi kalau yang namanya itu emosi, dikir itu apa, emosi atau rasa itu enak ya opo saat itu gitu loh ya. Sekarang kayak mikir meneh. Nah, antar suami istri itu ini berjalan, sehingga kadang-kadang terus yang muncul itu ya egonya masing-masing kan, emosi masing-masing. Ketika emosi masing-masing itu nggak ketemu, kan cenderung akhirnya itu masing-masing mengedepankan emosinya, mengedepankan kepentingannya, mengedepankan egonya. Kalau perlu bagaimana suami itu mengalahkan kepentingan istri, kalau perlu istri bagaimana mengalahkan kepentingan suami. Itu emosi. Termasuk ketika umpamanya terjadi perdebatan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, itu nanti kan bisa cenderung akan lebih mendominasi mana ini. Sehingga ketika itu kadang-kadang itu apa, kadang-kadang hilang aku bener apa salah wis gak pokok kudu menang lho, kadang-kadang kan ngono to. Itu rasa. Nah, sementara kalau logika itu bener ya opo, api ya opo akibate lho ngono gitu loh. Nah, contoh ketika salah satu itu keinginan atau perasaannya itu inginnya diperoleh dari pasangannya, lalu disampaikan, terus pasangan tidak begitu peduli, kan merasa terabaikan kepentingannya, emosi kan muncul. Nah, ketika emosi itu muncul karena kepentingannya nggak diperhatikan dan dipenuhi dari pasangannya, itu emosi muncul. Lalu karena emosi muncul itu wujudnya dalam bentuk kata-kata. Terus ini wis kadang ngomong itu hanya nuruti rasa, emosi wis gak terkontrol. Saat ketemu nih, apalagi di situ setan masuk. Ngomong gak karu-karuan dong ngarepe wong lanang nih, sing emosi sing wong wedok iku. Enggak dikendalikan. Sementara suami itu juga punya emosi. Iya kan, punya ketersinggungan. Emosi kan itu, rasa juga itu. Sehingga kadang-kadang ketika ia menyampaikan emosi juga dengan kata-kata, merasa kalah dia. Sekali iso ngalahno wong wedok. Maka yang muncul adalah di sini. Bisa saja kalau sudah dia itu merasa kalah dalam berdebat karena perasaan ketidaksambungan ego tadi, kepentingan tadi itu, wong lanang itu mungkin kalau mengimbangi omongan istri itu mungkin nggak mampu, akhirnya itu disimpan, wujudnya nanti dalam bentuk perbuatan fisik. Iya. Nah, kalau sudah perbuatan ya di situ nanti dominasinya itu. Nggak terkontrol juga emosi. Contoh kan ada beberapa tahun yang lalu itu ya karena masing-masing tidak mampu untuk mengendalikan rasa, mengendalikan emosi, sehingga nggak pernah berpikir nanti apa akibatnya barang itu, nggak pernah. Saat itu memang istri itu pekerjaannya itu jualan ya, kue, jualan gorengan atau apa itu. Nah, suaminya hanya bantu, nggak punya pekerjaan tetap, ingin bantu istrinya. Ya gitu kan. Nah, suatu saat istrinya kan nggak bisa belanja, minta tolong sama Mas, sampean belanja, aja turu ae belanja. Iya kan, aja turu ae kan sudah kata-kata itu sudah gimana gitu loh. Itu kan tersinggung ya. Wong tadi wong lanang kok tadi ingon-ingon ngono ya wis Anda. Ingon-ingon dulu kaya kucing ngono. Tuku apa yo mangkel ngono. Ada kata-kata ini tuh. Nah, karena dia nggak punya ilmu bagaimana milih jenis barang yang dibeli itu, beli pokoknya beli gitu aja, tuku bahan, tuku beli, tuku beras apa itu, pulang ternyata nggak cocok dengan yang diinginkan oleh istrinya untuk kepentingan jual beli tadi itu. Sampai ane wong lanang kak wis macam-macam pecus kok ngono apa sampai ngene lanang kok mending ditukar wedhus ngomong gak sak betul-betul deh emosi kan sing wedok ya ngono.
Ya wong lanang wis ngono iku ya iya satu sisi dia rumangsa ya anjene kalah tadi itu ya siapa maneh. Tapi kan kata-kata ini begitu menyakitkan itu. Kan gak terakhir yes mungkin gak ngomong itu soal apa iku mau. Ono pot bunga cor-coran itu yang ada cornya itu ya kan bunga, terus ada kan pot yang dari apa semen itu yang dikeringkan itu langsung diambil ditampak nonang wajahnya gitu. Ya udah langsung semaput. Meripati loh itu loh. Kenapa? Karena sama-sama rasa, sama-sama emosi. Nah ketika itu kan nggak pikir akibat. Ayo, logika hilang ketika itu. Iya kan? Padahal mari ngono iku ya akhirnya yo getun maneh ya. Satu sisi getun ya Allah pecuku tak ngono. Terus getune lagi apa ketika sudah masuk penjara. Terus sing wedok ya ngono. Wis mau ya iku gara-gara ngomong gak terkontrol emosional akhirnya apa? Sing lanang gak terkontrol, ngamuk sak ngamuk-ngamuke kan. Nah itu kadang-kadang begitu terjadi itu. Nah, karena itulah diperlukan yang namanya logika. Jadi rasa dan logika itu dipadukan, lalu di sini dibimbing oleh agama. Nah, kemampuan untuk memadukan antara rasa dan logika. Rasa itu sesaat itu untuk mencari kesenangan, untuk itu. Tapi logika itu mengajarkan untuk bagaimana empati, bagaimana perhatian kepada pasangannya, bagaimana nanti akibatnya, bagaimana manfaat bersama, semuanya itu. Jadi logika itu mengajarkan memperoleh manfaat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana untuk pasangannya. Itulah ya. Terus mengajarkan bagaimana baiknya, bagaimana buruknya, bagaimana tidaknya. Terus mengajarkan sing apik niso yo ndelok apike aja ndelok eleke. Ndelok akibat manfaat sing ini. Terus bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa berlanjut seterusnya, itu logika. Dipadukan antara ini. Antara rasa yang sifatnya cenderung sesaat ya, cenderung untuk senangnya kayak apa, gak senangnya kayak apa, kalau gak senang ditinggalkan, itu kan rasa gitu loh. Ya. Nah, seperti puasa itu kan kalau dari sisi semata-mata rasa itu kan nggak senang. Puasa itu ya. Nah ya kan. Iya, gak makan itu ya. Gak makan, gak ngombe itu kan perasaan kan gak enak. Iya. Tapi di situ agama, di situ logika. Karena nanti di balik ini diajarkan sumu tasihu, berpuasalah kamu karena dengan puasa itu kamu akan sehat. Loh, mengajarkan akibat nanti dengan puasa itu ada unsur kesehatan. Masya Allah. Terus ada wa anta sumu khairul lakum dari sisi moral, dari sisi nilai ibadah, berpuasalah akan baik untuk kamu. Baik itu baik dalam dari sisi apa? Kesehatan tadi itu baik juga bisa dari sisi pahala yang diperoleh akhiratnya gitu loh. Itu kan di situ. Nah, suami istri itu mengelola cinta itu hakikatnya mengelola rasa dan logika. Nah, agama itu membimbing bagaimana suami istri itu mampu untuk mengolaborasi antara rasa dan logika itu sejalan. Kapan saatnya dominan itu adalah logika, kapan saatnya yang dominan adalah perasaan. Mungkin ketika sudah berduaan di kamar tidur, katakanlah mau berhubungan badan, ketika itu yang dominan adalah rasa, emosi, jangan logika. Lain diskusi lagu, tiru-tiru ilmiah nanti itu, tiru-tiru muncul kan rasa gini ya, hilang itu ya. Ketika itu misalnya. Tapi bagaimana juga ini jangan semata-mata rasa, tapi juga ada agama, ada logika. Ya, apa bener menurut agama nulis kayak gini itu. Ya coba itu. Sampai Al-Qur'an itu memberikan kelonggaran itu, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kehendak itu kan bukannya dengan rasa. Istri itu sawah ladang buat kamu. Maka datangilah sesuka kamu. Ada menggambarkan di situ rasa yang dominan itu. Itu rasa itu ya. Lah ya kan sesuka kamu, sesuai dengan keinginan kamu, kesenangan kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi sesuai dengan itu kan. Ini kan kasusnya adalah apa? Dari sebuah pertanyaan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas itu, ada seorang sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, saya celaka ya Rasul." Apa? Saya telah memperlakukan istri saya seperti kendaraan tadi malam itu. Ya, maksudnya gimana? Ya, berhubungan badan, tapi posisinya itu tidak
di atas bawah begitu, tapi posisinya itu istri itu seperti binatang gitu, ya, dari belakang, ya, begitu. Jadi memperlakukannya seperti itu, seperti binatang kan gitu tuh. Wah, ini opo iki. Terus itu di situ muncul ayat itu ya, seperti itu. Termasuk kan memang waktu itu di Madinah itu kan sudah ada agama Yahudi, ya, agama yang lebih dulu di situ itu kan, termasuk mengajarkan nanti kalau orang berhubungan badan suami istri itu dari belakang itu akan menyebabkan anaknya nanti menjadi, kalau jadi anak itu anak juling apa seterusnya itu. Oh, ada isu seperti itu. Artinya dari belakang itu posisinya saja, tapi tetap jadi di kemaluan itu gitu loh. Nah ini kan mempengaruhi. Ya apa? Nah ada seorang laki-laki seperti itu. Terus tanya, ya Rasul gimana saya menjadikan istri saya seperti kendaraan itu, dari belakang nungging lah apa begitu seterusnya itu. Terus di sini ada ayat Al-Quran, istrimu itu sawah ladang buat kamu, terserah kamu mau itu annasyitum, sesuai dengan yang kau inginkan, termasuk ekspektasi kamu itu bagaimana untuk kamu bisa merasa puas dari berhubungan badan itu. Terus Rasulullah tidak apa-apa. Cuma Rasul lalu menimbali, saya bertanya, kamu melakukan itu dari belakang itu fi duburiha am fi kubuliha. Dubur itu anus, kalau kubul itu kemaluannya. Oh ya enggak ya Rasul, ya tetap di kemaluan ya Rasul, hanya saja posisinya dari belakang. Oh enggak apa-apa. Loh ini kan hubungannya dengan perasaan itu. Tapi sekaligus secara hukum, secara logika, hukum itu kan mengajarkan bersalahnya, boleh tidaknya, haram enggaknya itu kan. Nah di situ juga ada apa? Ada aspek logika, ada aspek hukum. Ma'ruf itu di situ juga, di situ. Sudah terinclude berarti. Iya di situ, ma'ruf itu di situ. Maka yang namanya nafsu antar suami istri itu nafsu antar suami istri itu rasa. Tapi sekaligus itu karena dibenarkan oleh agama, di situ juga ma'ruf. Muncul logika di dalamnya. Ya ma'ruf di situ itu benar salah itu kan tidak semata-mata senang gitu loh. Tapi bagaimana juga oleh agama itu diperbolehkan gitu loh ya. Nah kalau hanya semata-mata perasaan dominasi kesenangan suka-sukanya itu kan nggak peduli dengan benar salah menurut agama kan. Iya. Sementara kan Al-Quran, sementara Rasul kan mengajarkan, agama mengajarkan jangan sampai melakukan hubungan intim itu dari jalur belakang itu, jalurnya yang belakang. Nah ini kan kalau semata-mata didominasi, justru di situ tantangan, justru itu senang. Nah itu kalau dilakukan ya semata-mata turun nafsu, tapi bertentangan dengan hukum, itu tidak ma'ruf gitu loh ya. Maka bagaimana perasaan tadi yang sudah diberi kelonggaran dalam agama itu juga tetap di situ ada aspek hukum, ada aspek logika yang dibangun. Annasyitum, sesuai terserah kamu mau posisi kayak apa, terserah, yang penting kamu merasa nyaman, tapi ya intinya di situ loh gitu loh ya. Iya. Rasanya itu di situ, termasuk itu ada rasa, ada logika, ada hukum yang bermain, termasuk bagaimana ketika seorang suami istri itu kebetulan berkeinginan untuk berhubungan intim, itu kan rasa, bukan logika itu. Bukan, ya. Tapi istri lagi haid loh gitu loh ya. Istri lagi haid ini. Kalau semata-mata perasaan kadang pengen sembus kono pokoknya penting keturutan itu. Terus melakukannya walaupun dalam itu kan berarti kan bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hukum gitu loh. Enggak ma'ruf kan ketika itu. Tapi lalu di situ ada ilmu yang membimbingnya. Bagaimana kalau seperti ini? Seorang istri yang punya kecerdasan lalu mikir, ya Allah bagaimana perasaan suami saya sudah lega gitu dituruti, tapi tidak bertentangan dengan hukum. Solusinya ya apa? Maka mencari cara yang halal. Oh kalau ulama itu mengharamkan untuk bersenang-senangan dengan istri itu ketika sedang haid itu antara pusar dan lutut. Berarti selainnya itu semuanya halal. Loh gitu, di situ lalu istri punya inovasi. Ide. Untuk bagaimana halal tapi suami terpuaskan itu. Tidak langsung tiba-tiba ya sudah ndelok liyane kono. Lah itu kan. Apa melanggar. Ndelok liyane ku sing ya pasti opo gitu loh ya. Apa jajan apa nikah lagi kan itu tuh. Nah di situ. Jadi gitu terus terus bagaimana itu ilmu muncul di situ. Ya apa?
Oh ternyata ketika sedang haid itu kalau di kalangan ulama itu sudah membatasi yang tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Khawatir itu nanti kebablasan. Tapi mencoba mencari informasi lagi dari sisi agama. Ada riwayat an Ummu Salma. Ummu Salma itu termasuk Rasulullah. Cerita ketika Rasulullah itu berkehendak terhadap istrinya, lalu yang diketahui oleh Rasul itu istrinya sedang haid, maka Rasul meletakkan sesuatu di kemaluannya, lalu Rasul berbuat di luar itu. Itulah ya. Ya sudah berbuat di luar itu artinya tidak di kemaluan tapi berbuat di itu, tapi yang penting sudah tersalurkan air spermanya suami itu bisa dikeluarkan dengan cara apa, melalui dimasturbasi istri atau di apa itu, termasuk bagaimana dengan oral itu juga dipertimbangkan itu. Ya gitu loh. Memang ada yang mengatakan itu bukan letaknya tujuh, tapi ada yang mengatakan selama masing-masing tidak merasa tersakiti, terdolimi, lalu istri juga tidak merasa, itu tidak apa-apa loh, sampai begitu gitu loh ya. Selama antarotin gitu ya. Iya bisa juga begitu. Terus kalau ditelan gimana? Ya saya bersama itu suci, loh gitu sampai begitu ya. Tapi itu tergantung akhirnya tadi itu seberapa kayak istri itu dengan itu tadi. Ya cari tadi termasuk masturbasi itu kalau dilakukan oleh pasangannya tidak apa-apa itu dalam rangka memuaskan itu tadi itu. Jadi ada di situ pengelolaan yang namanya cinta itu antara logika dan rasa. Logika itu berkaitan dengan benernya, bolehnya, manfaatnya, hikmahnya apa, agamanya kayak apa, itu logika. Tapi kalau perasaan ini ya saat itu seneng ya apa, terpuaskannya apa tidaknya itu gitu loh. Tapi bagaimana berjalan, itu namanya suami istri mengelola cinta antara rasa dan logika. Sebab kalau hanya perasaan saja tanpa logika, nanti tadi itu seperti tadi emosi, ngamuk, gak karu-karuan, gak berpikir akibatnya, akibat istrinya kayak apa, akibat dunianya apa, kayak akhiratnya nggak apa. Nah itu nggak mikir ngono hanya logika hanya rasa toh. Kalau logika terus ya akhirnya nanti itu apa, hidup itu cari pahala, dok no masjid, dok bojone dicalon medak, kayak gitu itu. Ya paham ya. Jadi itu. Maka kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga itu kadang-kadang itu apa? Didominasi oleh rasa, didominasi oleh ego, didominasi oleh emosi. Sehingga kadang-kadang waktu pernikahannya itu dengan ketika berjalan itu tidak seimbang, pernikahannya sampai seminggu, sampai di shooting sekian, barang oleh 1 tahun sudah dikaplok-kaplok sing wedok. Kan itu dah. Ya, ketika itu apa? Karena didominasi oleh rasa egonya sendiri tanpa peduli dengan pasangannya. Satunya merasa tersinggung, misalnya gini, ngamuk juga dengan kata-kata. Akhirnya gak ketemu, kaplok lo ngono lo. Ya. Baik. Bisa dapat pelajaran ya. Ya alhamdulillah. Pentingnya ngaji kates dan benar agar bisa membangun keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kolaborasi antara mawaddah dan rahmah, antara rasa dan logika berjalan, dipayungi oleh akhlak, dipayungi oleh hukum, dipayungi oleh agama. Itulah maka akhirnya menghasilkan pahala. Sehingga nafsu antar suami itu rasa, ya nafsu, tapi bisa berpahala karena dipayungi oleh agama. Inna fi butyahatikum shadaqah. Dalam berhubungan suami istri itu rasa, emosi, nafsu. Tapi bagaimana ternyata karena sudah sejalan dengan agama, itu shadaqah, ada pahalanya. Loh. Menjadi pahala. Masya Allah. Mudah-mudahan ini karena saya sudah ditunggu, ada yang jemput nanti itu jam 8, maka saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pelajaran dan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Ya, maksud hati ingin berlama-lama, pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu pada minggu depan, Sabtu depan, dalam waktu dan gelombang yang sama. Amin. Sekiranya hari ini ada kekurangannya, maka kami sampaikan nang Madiun Kudanan terus tuku kupat nang Bojonegoro podo ato ya. Matur suwun pangeran sing balas, nek wonten lepat njaluk sepuro. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kayak dulur